Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini seperti biasa kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan peringatan-peringatan yang bersumber dari Kitabullah, Al-Quran dan hadis-hadis atau sunnah nabawi. Karena memang kebutuhan pokok hati kita, rohani kita itu salah satunya itu ya, peringatan-peringatan dari Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya, kepada ahli baitnya dan kepada para penerus perjuangannya yang istiqomah sampai akhir zaman. Masih dulu kita berbicara masalah takdir ya. Di sini ada pembahasan at-tahdhiru minal khawdi fil qadari ya. Peringatan dari berbicara panjang lebar atau memperpanjangkan persoalan qadar, persoalan takdir ini jangan sampai diperbincangkan, dibicarakan panjang lebar. Cukup poin-poin intinya saja tentang masalah takdir kita yakini, kita bicarakan. Sebab kenapa? Persoalan takdir kalau dibicarakan terus-menerus panjang lebar, kita turuti kata hati kita, maka itu akan bisa berakibat kita menolak takdir atau paling tidak salah memahami takdir ya. Nah, ini masalah yang rawan, masalah takdir, masalah yang rawan yang sudah banyak orang tergelincir sehingga salah memahami takdir. Imam Syafi'i pernah kedatangan seorang laki-laki yang ikut di dalam majelisnya Imam Syafi'i ya. Duduk, Imam Syafi'i lagi ngisi pengajian kayak gini, dia ikut duduk. Setelah itu selesai, ketika forum tanya jawab, dia tanya, wahai Imam ya, bagaimana pendapat Anda tentang zat yang telah menciptakanku, kemudian dia juga mentakdirkan nasibku, menentukan nasibku.
dan aku ditakdirkan berbuat sesuai dengan takdirnya itu, yaitu berbuat jelek. Ya. Apakah ini suatu kezaliman atau keadilan gitu. Jadi orang ini mengajak supaya pendengar yang hadir di majelisnya Imam Syafi'i itu digiring untuk berpikiran, berkesimpulan bahwa ini tidak adil. Maksud kita diciptakan oleh Allah, maksudnya ya, Allah sudah mentakdirkan nasibnya dia di neraka atau di surga, dan kenyataannya memang Allah mentakdirkan dia berbuat sesuai dengan takdirnya. Apakah ini adil atau kezaliman? Maka Imam Syafi'i dengan kebersihan hatinya, dengan kesucian hatinya, bisa melihat bahwa orang yang bertanya ini iblis ternyata. Jadi orang yang bertanya ini iblis, tapi sedang berubah bentuk jadi manusia. Ya. Maka kemudian Imam Syafi'i berkata, ya hada in kana khalaqaka kama turidu anta faqad zalamaka. Kalau memang Allah menciptakan kamu sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan kehendakmu, tentu ini sebuah kezaliman. Masa Allah menciptakan kamu sesuai dengan keinginan kamu, kan tidak mungkin. Allah menciptakan kita ya sesuai dengan kemauan Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Kan kita tidak bisa Pak ya. Allah menciptakan kita nggak bisa minta apa-apa. Kita kalau bisa minta sesuai dengan keinginan kita, tentu kita pinginnya diciptakan jadi orang yang bagus, yang kaya gitu ya. Tapi nyatanya kan enggak. Manusia diciptakan oleh Allah itu bukan atas kehendak manusia, tapi atas kehendak Allah. Maka kata Imam Syafi'i, kalau Allah menciptakan kamu sesuai dengan kehendakmu, justru itu suatu kezaliman. Ya. Kemudian kalau Allah menciptakan kamu sesuai dengan keinginannya, kehendak Allah, maka ingatlah. Beliau kemudian mengutip ayat yang dulu pernah saya sampaikan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sesungguhnya Allah tidak ada yang minta pertanggung jawaban. Apapun yang Allah lakukan tidak ada yang bertanya, tidak yang menanyakan. Sementara kamulah yang akan ditanya tentang amal-amalmu. Akhirnya dengan jawaban Imam Syafi'i yang telak itu, iblis berkata, akhirnya ngaku, wahai Imam, ketahuilah saya ini iblis. Dan dengan pertanyaan seperti ini, saya telah berhasil menyesatkan 70.000 di antara umat Muhammad gitu. Ini perkataan iblis ya. Jadi ternyata memperbincangkan masalah takdir, membicarakan masalah takdir bisa berakibat fatal ya. Kenapa? Karena tadi nanti setan akan masuk ke dalam hati, kemudian menimbulkan keraguan-keraguan. Akhirnya dalam hati seseorang itu berkesimpulan Allah tidak adil, sebagaimana yang trik iblis tadi ya, menanyakan, dia pura-pura jadi pendengar majelisnya Imam Syafi'i, kemudian bertanya seperti itu ya. Maka di sini dikatakan bahwa iman kepada qadar takdir, baik takdir baik maupun takdir buruk, itu jelas merupakan rukun Islam ya. Rukun iman. Wal imanu bil asbab al musilati ila khairil qadar wa syirihya nidhamu syar'i. Sedangkan beriman kepada sebab-sebab yang bisa mengakibatkan takdir baik dan takdir buruk, ini merupakan aturan syar'i.
wala yastaqimu amrud dunya waddin bidunil imani bitauhidi wasyar'i, dan tidak akan lurus ya, tidak akan maslahat, tidak akan baik kehidupan dunia dan urusan agama tanpa adanya iman kepada tauhid dan iman kepada syariat. Waqad aqada hadzal rasul, karena Rasul telah menekankan hal ini, liman qala lahu afala natakilu ya Rasulullah ala kitabina wa nada'ul amalu. Karena hal ini pernah ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa semua nasib kita, nasib manusia, bagaimana nanti, apakah bahagia atau sengsara, apakah masuk surga atau masuk neraka, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, ada sahabat yang bertanya, kalau begitu kita pasrah saja ya Rasulullah, kan sudah ditakdirkan. Kata Rasulullah, la, jangan, tidak boleh kita pasrah, menyerah dengan takdir, tetapi malu, beramallah. Fakulun muyassarun, dan segala setiap orang itu akan dimudahkan kepada apa yang dia ditakdirkan. Kalau orang itu ditakdirkan nasibnya nanti bahagia, bisa masuk surga, maka oleh Allah akan dimudahkan dia untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang ditakdirkan dia celaka masuk neraka, maka Allah akan mudahkan dia ya untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang menyebabkan masuk neraka. Oleh karena itu kata Rasulullah, jangan kalian pasrah tidak beramal, tapi justru perbanyak amal. Jadi percaya kepada takdir, iman kepada takdir justru mendorong kita lebih semangat beramal, bukan percaya kepada takdir menjadi ngelokro gitu ya. Alah sudahlah, kan nasib sudah ditentukan oleh Allah, takdir terus ngelokro. Tidak, justru dengan beriman kepada takdir menjadikan semangat dalam beramal. Ini memahami iman kepada takdir yang benar seperti itu, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah ya. Makanya perlu untuk mensikapi masalah takdir itu kita melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat mensikapi masalah takdir. Jangan hanya mengikuti bisikan hati ya, apalagi mengikuti perkataan orang-orang yang sekuler ya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang sekarang banyak muncul di media sosial ya. Itu hati-hati, itu bisa-bisa kita sesat ya. Ya, hati-hati. Bagaimana kita mensikapi takdir? Ikuti petunjuk Rasul. Kita mengimani bahwa nasib manusia sudah ditakdirkan oleh Allah. Nanti akan masuk surga atau masuk neraka sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi jangan tinggalkan beramal, jangan pasrah, jangan hanya menyerah kepada nasib. Apalagi sudah mengatakan, wah saya ditakdirkan jadi orang malas, saya sudah ditakdirkan jadi orang malas. Kamu silahkan, kamu pada rajin ke masjid, kalau saya enggak, karena saya sudah ditakdirkan jadi orang malas ke masjid. Tapi kalau saya sudah ditakdirkan jadi orang yang senang dangdutan, saya sudah ditakdirkan Allah jadi orang yang senang dangdut, koplo, joget-joget, mendem-mendem ya. Jadi sudahlah, salah silahkan ke masjid, saya tak katanya itu takdir. Iya, tidak bisa seperti itu. Kata Rasulullah, malu beramallah, karena setiap orang akan
mudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Nah, jadi jangan sampai kita mengaku sudah mengetahui takdir jadi orang begini, jadi orang malas, kan berarti mengaku mengetahui takdir. Nah, kita jadi intinya kita dengan beriman kepada takdir justru mendorong kita untuk semangat beramal supaya takdir kita itu dimudahkan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita amalkan. Ya, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang benar sehingga kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan-kesesatan. Aqulu qouli hadza subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.